Halo, apa kabar ya? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga yang terjebak banjir di Desa Bapangsari, Kabupaten Purworejo, dievakuasi dengan perahu karet. Ratusan calon haji asal Grobogan gagal berangkat ke Mekah, Arab Saudi. Diduga korban pembunuhan, pasangan suami istri di Kebumen tewas bersimbah darah dalam rumah. Kita ke informasi pertama, luapan sungai yang dipicu hujan deras merendam 17 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Purworejo. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke masjid terdekat. Hujan deras yang mengguyur sejak Selasa sore hingga malam mengakibatkan Sungai Dulang meluap hingga merendam 17 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Purworejo. Selain permukiman, banjir juga merendam pasar di Desa Kerandengan, Kecamatan Bayan. Para pedagang pun terpaksa mengevakuasi barang dagangan. Banjir hari ini ada 17 desa ya, 7 kecamatan. Tapi yang tertinggi di sini dan di Palapan, perumahan Palapan Seren Gebang. Itu 1 meter di sana. Masalah penanganan banjir ini memang sedang terus-menerus kita upayakan, dan kewenangan wilayah sungai itu memang tidak ada pada pemerintah daerah kabupaten, tetapi ada pada kementerian atau pada BPWS. Banjir terparah di Kelurahan Gebang dengan ketinggian 70 cm. Sementara di wilayah lain, banjir hanya setinggi 40 cm. Namun warga beraktivitas menggunakan perahu karet. Air sampai berapa ini, Pak? Ya, 50 cm. 50 cm ya. Kalau di dalam rumah, Pak? Nah, ya segitulah. Berarti kalau di luar rumah lebih parah ya? Ya lebih parah, sekitar semeter lah, 1 meter lah. Banjir itu sejak paling besar itu 2016. Ini 2022. Ini 3 bulan 2 kali. 2 kali banjir ya? Ya barang-barang, semua barang kan terendam banjir. Terendam banjir ya? Ya. Terus ini warga ngungsi atau gimana, Pak? Warga ya banyak yang mengungsi, ini di jembatan sini, ada yang di masjid situ. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter mengungsi ke masjid terdekat. Namun warga yang rumahnya terendam dengan ketinggian di bawah 1 meter memilih tidak mengungsi sambil menyelamatkan barang dari rendaman air. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Sejumlah warga yang terjebak banjir di Desa Bapangsari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo dievakuasi dengan perahu karet. Ketinggian banjir mencapai 70 cm. Evakuasi warga lanjut usia dan anak-anak dengan perahu karet menjadi prioritas saat banjir merendam Desa Bapangsari di Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo. Ratusan warga terjebak karena arus banjir luapan sungai terus meninggi. Ada 100 warga berhasil dievakuasi ke masjid sebagai tempat pengungsian sementara, sedangkan sebagian orang dewasa masih menunggu rumah di tengah genangan banjir. Melaksanakan evakuasi selama kurang lebih 4 etapa. Jadi untuk hasil evakuasi tersebut kita tampung di Masjid Pedukuhan Bojong ini, dan sampai dengan saat sekarang kurang lebih mencapai 100 warga, khususnya lansia, orang dewasa, anak-anak, dan ibu-ibu. Ketinggian banjir di Kecamatan Bagelan bervariasi antara 60 cm hingga 70 cm. Banjir dipicu luapan Sungai Dalang dan Sungai Bogowonto setelah hujan deras. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Petugas gabungan mendirikan dapur umum bagi korban banjir di Purworejo. Tersedia 400 nasi bungkus bagi korban di posko pengungsian maupun warga yang tidak mengungsi. Dapur umum telah disiapkan bagi korban banjir di Desa Kerandengan di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan dapur umum dengan memanfaatkan rumah warga yang tidak tergenang banjir.
Untuk support permakanannya tadi pagi sudah kita support bantuan logistik bertahan dan nasi bungkus yang disediakan oleh dinas sosial. Ya, insya Allah terkait dengan kebutuhan permakanan bisa teratasi. Untuk ketinggian air Pak, paling dalam berapa? Untuk ketinggian paling dalam tadi malam yang di Palapan itu 1 meter lebih. Berarti banjir ini kiriman ya? Iya, karena lipasan dari atas, terus di kita pun juga curah hujannya sangat tinggi sehingga air tidak tertampung di dalam sungai. Petugas gabungan telah membagikan 400 nasi bungkus untuk sekali makan. Pembagian nasi bungkus diberikan kepada warga di posko pengungsian dan warga yang tidak mengungsi. Ya, semoga pemerintah bisa mengatasi banjir-banjir ini, Pak. Ya, setiap tahun ini, Pak. Kita minta ya, terutama saluran-saluran air itu tolong dilancarkan, Pak. Biar airnya itu bisa langsung terbuang. Bisa langsung langsung mengalir, Pak. Mayoritas rumah di Desa Kerandengan terendam banjir karena lokasinya di dataran rendah. Ketinggian air bervariasi, mulai 70 cm hingga 1 meter. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Selain permukiman warga, banjir juga merendam puluhan hektar sawah di Desa Kerandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Padi yang akan panen terancam busuk karena terendam air cukup lama. Hingga Kamis pagi, 50 hektar sawah di Desa Kerandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo masih terendam banjir. Meski mulai berkurang, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 60 cm. Padi yang hampir panen terancam busuk karena terendam air cukup lama. Meski tidak semua gagal panen, kerugian ratusan juta rupiah di depan mata. Kita beralih ke informasi ibadah haji. Sebelum berangkat ibadah haji, puluhan calon haji asal kota Salatiga mengikuti manasik agar semua tata cara ibadah berjalan lancar. Delapan calon haji kota Salatiga kusyuk mengikuti manasik di pesantren Agronur El Falah. Para calon haji memperagakan semua tata cara ibadah haji agar berjalan lancar. Semua peserta manasik merupakan calon haji yang tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Mereka sedianya berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tahun 2020. Ya, karena di Arab Saudi sana, waktu dipraktek di Masjidil Haram sana itu kan mungkin ada suasana yang berbeda. Ketika jamaah haji dari Indonesia itu sudah punya kematangan cara praktek di sini, harapannya nanti di sana bisa mandiri. Setiap calon haji harus mempersiapkan fisik dan mental termasuk persyaratan administrasi. Seharusnya berangkat tahun 2020. Kalau masa tunggu, Pak, sejak tahun berapa, Pak? Gimana? Kalau masa tunggu sebelumnya itu masa tunggu itu berbeda-beda. Kalau saya itu 8 tahun. Seharusnya ada 89 calon haji asal Salatiga yang berangkat ke Tanah Suci, meliputi 39 pria dan 50 wanita, dalam kloter 37 dengan jalur keberangkatan 28 Juli mendatang. Seharusnya ada 88 calon haji asal Salatiga yang berangkat ke Tanah Suci, meliputi 39 pria dan 50 wanita dalam kloter 37 dengan jadwal keberangkatan 28 Juni mendatang melalui embarkasi Donohudan Boyolali. Namun satu calon haji mengundurkan diri karena ingin berangkat bersama istrinya. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Ya, ratusan koper milik para calon haji asal Pati tiba sehari lebih awal di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali pada Kamis siang. Sedangkan pemilik koper yang tergabung kloter 1 dan kloter 2 datang pada Jumat pagi 3 Juni. 6 truk berisi 686 koper calon haji asal Kabupaten Pati tiba di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali pada Kamis siang. Koper ini milik calon haji kloter 1 yang berjumlah 352 koper dan kloter 2 334 koper. Koper calon haji datang 1 hari lebih awal untuk mempermudah petugas memeriksa bawaan calon haji, calon jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan calon haji pemilik koper yang tergabung kloter 1 dan kloter 2 datang pada Jumat pagi 3 Juni. Berdasarkan data Asrama Haji Donohudan, akan ada 15.305 calon haji ditampung sebelum keberangkatan mereka ke Mekah, Arab Saudi.
Mereka terdiri dari 13.868 calon haji asal Jawa Tengah serta 1.437 calon haji asal Yogyakarta. Kami kedatangan koper berasal dari kloter 1 dan kloter 2, yaitu dari Kabupaten Pati. Ada 2 kloter ya. Ini pagi hari ini kita kedatangan 6 truk, 3 truk kloter 1, 3 truk kloter 2. Untuk perkiraan tadi sesuai yang untuk kloter 1 itu 352, sedangkan kloter 2 334. Ya, ratusan calon haji asal Grobogan gagal berangkat ke Mekah Arab Saudi. Keberangkatan mereka tertunda karena pembatasan usia. 428 calon haji asal Grobogan tidak bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Keberangkatan mereka tertunda karena usia melebihi 65 tahun. Sesuai regulasi pemerintah Arab Saudi, calon haji berusia di atas 65 tahun dilarang berangkat. Jika tidak dibatasi usia, seharusnya ada 1.065 calon haji asal Grobogan yang berangkat ke Mekah Arab Saudi. Tahun ini tercatat 637 calon haji yang diberangkatkan. Namun 1 calon haji mengundurkan diri, sehingga yang akan berangkat ke Tanah Suci adalah 636 orang. Mereka terbagi 3 kloter mulai berangkat 4 Juni hingga 6 Juni mendatang. Pada yang pelunasan tunda 2020 itu ada 1.065 calon jamaah haji yang seharusnya berangkat. Tetapi karena ada pembatasan usia 65 tahun, maka yang berangkat itu ada 637 calon jamaah haji. Dari 637 calon jamaah haji yang menyatakan mundur itu adalah 1, sehingga data final yang berangkat itu 636 calon jamaah haji dari Kabupaten Grobogan.